Nah, dosa itu laksana malam. Malam ini akan hilang begitu datangnya siang. Kada mampu menahan. Sekadap apapun malam, segelap gulita apapun malam, kalau sudah datang siang maka hilang malam itu. Nah, demikian perbandingan sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun maksiat yang kita perbuat, bila kita tobat kepada Allah, maka itu akan menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa itu. Karena dosa ini kalah dengan kebaikan. Dosa laksana kegelapan, kegelapan akan hilang bila datang terang. Nah, demikian pula hati yang gelap dengan dosa, hati yang dipenuhi dengan maksiat, itu Allah tidak akan menerima bagi bahwa hati itu berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan terlebih dahulu puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di majlis yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-taubatu idza istajma'at syurutaha maqbulatun la mahalah. Bermula tobat apabila telah menghimpunkan segala syarat-syaratnya, maka tobat itu pastilah diterima. Apabila tobat kita cukup segala syaratnya, maka tobat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. I'lam annaka idza fahimta ma'na al-qabul lam tashukka fi anna kulla taubatin sahihah fahiya maqbulah. Ketahuilah bahwa engkau bila sudah paham, mengerti tentang pengertian diterima, tentang pengertian kabul, sudah paham, sudah mengerti, maka tidaklah engkau ragu-ragu, tidaklah engkau syak pada bahwa tiap-tiap tobat yang sah, tiap-tiap tobat yang benar, fahiya makbulah, maka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pannaziruna binuril basair al-mustamiduna min anwaril Qur'an alimu anna kulla qalbin salim maqbulun indallah wa mutanaimun bil akhirah fi jiwarillahi ta'ala wa musta'iddun li an yanzura bi ainihil baqiyah ila wajhillahi ta'ala. Orang-orang yang memandang dengan cahaya mata hatinya yang bersumber dari cahaya Al-Quran, orang-orang yang memandang dengan pandangan mata hati yang bersih, maka dia mengetahui, mereka mengetahui bahwa tiap-tiap hati yang selamat, tiap-tiap hati yang selamat dari perkara-perkara yang tercela,
hati yang selamat itu diterima di sisi Allah dan bersenang-senang di akhirat di sisi Allah, dan bersiap bagi memandang dengan matanya yang kekal kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hatinya bersih dari sifat tercela, orang ini tentu diterima oleh Allah, dan dia orang itu akan bersenang-senang di sisi Allah dan mampu siap untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya Allah. Wa alimu annal qalba khuliqa saliman fil asr. Mereka mengetahui bahwa hati itu diciptakan dalam keadaan selamat pada asalnya. Anak yang lahir itu hatinya bersih. Anak yang lahir itu hatinya salim, selamat. Oleh karena itu banyak para ulama yang mengatakan bahwa andai kata kanak-kanak itu yang dilahirkan tidak diajari apa-apa, baik kebaikan atau kejahatan. Misalnya anak-anak ini begitu lahir dibuat dalam satu kamar, tidak diberi pelajaran tentang kebaikan, tidak diberi pelajaran tentang kejahatan. Nah, anak-anak ini begitu dia dewasa, dia akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mentauhidkan Allah karena hatinya ini, anak yang dilahirkan ini adalah hati yang selamat, hati yang murni. Dan setiap hati yang murni itu dia akan kenal kepada penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap orang yang dilahirkan itu dilahirkan atas kesucian. Wa innama tafutuhu salamatu bikaduratin tarhaqu wajhahu min ghubratiz dzunub wa zulmatiha. Hanya saja keluputan akan hati tadi oleh selamat dengan sebab kekeruhan yang meliputi wajahnya hati dari debu dosa dan gelapnya dosa. Jadi hati yang selamat tadi dia menjadi tidak selamat lagi karena dikeruhi oleh debunya dan gelapnya dosa itu. Wa alimu anna naran nadam tuhriku tilkal gubrah wa anna nural hasanah yamhu an wajhil qalbi zulmatas sayyi'ah wa annahu la taqata li zalamil ma'asi ma'a nuril hasanat kama la taqata li zalamil lail ma'a nurin nahar. Dan mereka-mereka yang punya pandangan yang bersumber dari Al-Quran, mereka itu mengetahui bahwa panasnya api penyesalan, itu membakar akan debu-debu dosa tadi. Hati yang dipenuhi dengan debu maksiat, hati yang dipenuhi dengan debu-debu dosa. Nah, apabila dipanasi, dibakar dengan penyesalan, maka debu-debu maksiat itu akan hilang daripada hati seseorang tadi. Dan bahwa cahaya kebaikan itu menghapus dari permukaan hati gelapnya dosa. Bagaimanapun gelapnya dosa dalam wajah hati kita,
itu kegelapan tadi akan hilang begitu datangnya cahaya kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Allah berfirman bahwa kebaikan yang diperbuat itu menghilangkan kejahatan. Cahaya kebaikan itu menghilangkan gelapnya dosa. Dan bahwa tidak ada kemampuan bagi gelapnya dosa beserta cahayanya kebaikan, sebagaimana tidak ada kemampuan bagi gelapnya malam bila datang cahaya siang. Nah, dosa itu laksana malam. Malam ini akan hilang begitu datangnya siang. Kada mampu menahan. Sekadap apapun malam, segelap gulita apapun malam, kalau sudah datang siang maka hilang malam itu. Nah, demikian perbandingan sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun maksiat yang kita perbuat, bila kita tobat kepada Allah, maka itu akan menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa itu. Karena dosa ini kalah dengan kebaikan. Dosa laksana kegelapan. Kegelapan akan hilang bila datang terang. Bal kama la taqata likaduratil wasaqi ma'a bayadis sabun. Bahkan sebagaimana tidak mampu bagi keruhnya daki beserta putihnya sabun. Baju yang kita pakai ini itu bedaki. Nah, asal daki aja ngarannya dapatnya sabun hilang. Asal daki. Nah, jadi pakaian yang kita pakai yang bedaki ini itu dapatnya sabun hilang dakinya. Jadi sabun tuh laksana tobat. Daki di pakaian itu laksana dosa. Wa kama anna thawbal wasikha la yaqbaluhul malik li ayyakuna libasuhu fal qalbul muzlim la yaqbaluhu Allah ta'ala li ayyakuna fi jiwari. Sebagaimana bahwa pakaian yang kotor berdaki itu tidak menerima akan dia oleh raja untuk dijadikan pakaiannya. Ini pakaian ini kotor, pakaian ini badaki, diunjuk, diserahkan lawan raja, tentu raja kada akan menerima kalau itu untuk dipakainya. Pakaian yang kotor dengan daki diberikan kepada raja, raja pasti tidak akan memakai pakaian kotor berdaki itu. Nah, demikian pula hati yang gelap dengan dosa, hati yang dipenuhi dengan maksiat, itu Allah tidak akan menerima bagi bahwa hati itu berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setiap dosa yang kita perbuat itu berpengaruh membuat hitamnya hati. Makin banyak dosa yang kita perbuat, makin menambah hitamnya hati. 2-3 dosa yang kita perbuat menambah lagi hitamnya hati. Nah, hati yang hitam, yang gelap gulita itu menjadi terang benderang bila mana kita melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kama anna isti'mal as-sawb bil a'mal al-khasisah yuwassikhu as-sawb. Sebagaimana bahwa memakai pakaian pada pekerjaan-pekerjaan yang kotor itu menguturi pakaian. Kalau kita bekerja di tempat-tempat yang kotor, otomatis itu menguturi pakaian kita. Tentu kita sulit menghindarkan. Kita sudah bagawi di tempat lumpur. Nah, kita sudah bagawi di tempat nang rigat, maka pasti pakaian kita pun kena lumpur itu, kena rigat itu.
Wa ghasluhu bis-sabun wal ma'il har yunazzifuhu la mahalah, membersihkannya, mencucinya pakaian yang kotor tadi dengan sabun dan air hangat, membersihkan pakaian tidak boleh tidak. Pakaian kita yang kita pakai di tempat pekerjaan kita dengan lumpur, dengan kotor, nah itu bila dibersihkan dengan sabun, dengan air yang hangat, maka pakaian itu kembali bersih, pakaian itu kembali putih. Nah pasti amalul qalbi bisyahawat yuwasikhul qalba, menggunakan hati, memakai hati pada hal-hal yang syahwat itu adalah menguturi hati. Hati digunakan untuk berpikir yang negatif, hati digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah ini menguturi hati. Hati yang dulunya bersih, hati yang dulunya murni, sekarang dibawa berpikir untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka hati itu menjadi kotor, hati menjadi berdaki. Wa ghasluhu bima'id dumu' wa hurkatin nadam yunazzifuhu wa yutahhiruhu wa yuzakkih, dan membersihkan, membasuh hati dengan air mata, panasnya penyesalan, membersihkan hati, mensucikannya. Nah hati yang kotor, yang dipakai banyak untuk maksiat kepada Allah, itu bila dicuci, dibasuh dengan air mata, ditambah dengan panasnya penyesalan, maka itu membuat hati yang kotor tadi menjadi bersih, menjadi suci. Wa kullu qalbin zakiyyin tahir fahuwa maqbul, tiap-tiap hati yang bersih, yang suci itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama anna kulla thawbin nazif fahuwa maqbul, sebagaimana pakaian yang bersih itu diterima oleh raja. Fa inna ma'alaika tazkiyah wa tathhir, hanya saja tugas kita adalah membersihkan dan mensucikan. Wa ammal maqbul, adapun kabulnya itu pamadzul, itu diserahkan kepada Allah. Kita bertugas melaksanakan tobat dengan segala syarat rukunnya. Nah itu kewajiban kita, itu yang ditugaskan kepada kita. Perkara diterima Allah itu urusan Allah. Qad sabaqa bihil qada'ul azali alladzi la maraddah, sudah terdahulu dengannya keputusan yang azali yang tidak bisa ditolak baginya. Wahwal musamma falaha, itulah yang dinamai keberuntungan. Biqaulihi ta'ala, firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Allah berfirman, sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Nah tugas kita itu membersihkan diri. Keberuntungan itu pemberian Allah kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi dengan demikian jelas bahwa tobat apabila benar, kita jangan ragu bahwa tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat bila mana sempurna syarat rukunnya, kita jangan syak bahwa tobat itu diterima oleh Allah. Menyesal berbuat dosa, nah penyesalan itu diusahakan sesal-sesalnya. Kalau kita hilang duit 1 juta, menyesal. Nah kalau kita berbuat dosa, hendaknya lebih menyesal dari itu, lebih menyesal dari itu. Kalau kita kehilangan seluruh harta benda kita, kita menyesal. Nah hendaknya penyesalan kita berbuat dosa itu lebih dari demikian menyesalnya. Kan menyesalnya ada tingkatan-tingkatannya. Ada menyesal biasa, ada menyesal sedang, ada sangat menyesal. Nah perbuatan dosa ini yang kita lakukan agar bisa bersih dari diri kita, bersangatan menyesal, bersangatan menyesal.
Nah kemudian sesudah menyesal, tentu dia akan berhenti, tentu dia akan ba'ampi karena menyesal. Karena menyesal dia pasti akan tidak mengulang lagi. Nah ini 3 syarat tobat yang mesti sempurna. Bila 3 syarat ini kita lakukan, maka tobat kita diterima oleh Allah. Artinya hati kita yang dulunya hitam, hati yang dulunya gelap gulita, menjadi terang benderang dengan penyesalan, dengan tobat tadi. Faman yatawahhamu anna taubata tasihhu wa la tuqbal kama yatawahhamu anna asy-syamsa tatlu'u waz-zalam la yazul. Orang yang menyangka bahwa tobat yang sah itu kada diterima. Orang yang menyangka ujarnya tobat itu walaupun sah, walaupun sudah sempurna, walaupun bujur, belum tentu diterima. Nah ini orang sama berpikiran bahwa malam, kalau datang matahari belum tentu hilang malam itu. Padahal pasti kalau matahari datang, malam pasti hilang. Nah mestinya tobat pun demikian. Kalau tobat itu sempurna, syarat rukunnya, kita yakinkan bahwa tobat itu diterima oleh Allah. Jangan sak, jangan ragu-ragu. Sebagaimana matahari datang, malam hilang, gelap hilang. Orang yang menyangka bahwa tobat itu sah namun kada diterima, itu sama orang yang menyangka bahwa matahari terbit, gelap tidak hilang. Wasauba yughsalu bis-sabun wal wasakh la yazul. Nah, sama orang yang menyangka bahwa pakaian yang dicuci dengan sabun dakinya tidak hilang. Nah sama itu. Padahal sepengetahuan kita, setiap pakaian yang berdaki dicuci dengan sabun dia akan hilang, dakinya akan luntur. Illa ayyawusal wasahu lituli tarakumihi bitajawibis thawb wa khalalih. Nah kecuali bahwa dalam itu dakinya, karena lamanya bersusun-susun itu daki, dirungga-rungga pakaian, diselak-selak pakaian, fala yaqwas sabun ala qal'ih, maka sabun pun tidak kuat mencabutnya daki itu. Nah, dakinya sudah bersusun-susun, dipakai baju berbulan-bulan kada betapasan. Nah ini bisa mengakibatkan sabun kada mempan lagi, kada mempan lagi sabun. Baju tiap hari dipakai siang malam kada ditapas. Nah akhirnya dakinya bersusun, bertumpuk-tumpuk. Nah ini bisa kemungkinan sabun kada mampu menghilangkan daki. Kalau baju dipakai sehari berdaki, dapatnya sabun hilang. Nah kalau kita berbuat dosa pada hari ini, malam kita tobat kepada Allah, itu hilang dosa itu. Hari malam berbuat dosa, siang tobat kepada Allah, hilang dosa itu. Nah, sama dengan daki. Nah kalau sudah dosa bertumpuk-tumpuk itu, nah ini kada tentu lagi tobat itu mampu dilakukan oleh seseorang. Pamisalu dzalik an tatarakama az-dzunub hatta tasira tab'an wa rainan 'ala al-qalbi. Perumpamaan demikian itu seperti bertumpuk-tumpuknya dosa sehingga menjadi cap dan rain atas hati. Nah dosa ini karena terlalu banyak sudah bertumpuk, berakar ke dalam hati, menyatu dengan hati. Nah pamislu hadal qalbi, hati seperti ini la yarja' wa la yatub, dia kada mau kembali lagi dan kada bertobat lagi. Jadi orang kebanyakan dosa itu bisa Allah kada beri lagi taufik hidayah kepadanya untuk bertobat kepada Allah.
Nah, karena dosa itu sudah menyatu dengan hatinya, dosa itu sudah masuk ke selak-selak hatinya, sehingga hatinya itu kada peka lagi, kada mendengar lagi tentang perintah Allah bertobat itu, sehingga kada kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dikhawatirkan, ini yang ditakutkan kalau sudah kita lambat tobat ini. Kalau lambat tobat tuh khawatirnya itu bisa kada ingat lagi lawan dosa. Nah, kalau ingat juga karena kebanyakan dosanya, lalu sulit untuk tobat. Ini sudah bersusun-susun dosanya nih, sudah mencapai ke sana kemari dosanya ini. Nah, orang misal merampok atau mencuri, tobat kepada Allah dengan cepat, nah itu mudah tobatnya. Artinya barang curiannya itu dibulikakan lawan ampunnya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai. Nah, ini mudah tobatnya. Nah, yang payah itu orang ini mencuri. Artinya barang curian tentu kada halal, barang cuntanan, barang curian ini dimasukkannya ke modal usahanya, berkembang. Nah, berkembang, nukar kendaraan, beli rumah, beli kebun, ternak, macam-macam. Nah, orang semacam ini sulit untuk tobatnya kepada Allah, karena ini dosanya sudah masuk ke dalam hatinya dan sudah mengakar di hatinya. Nah, kalau tobat ini mesti hitungannya sulit. Dulu modalku dulu berapa yang bujur-bujur halal, nah, dari hasil yang kada halal berapa masuknya. Nah, sekarang sudah keuntungannya sudah nukar rumah, kayak apa rumahnya, kemana antar rumahnya, sudah nukar ternak, sudah nukar kendaraan, macam-macam, sudah dimakan bertahun-tahun jadi darah dagingnya. Nah, ini orang biasanya kada diberi Allah lagi hidayah untuk tobat kepadanya, karena sulit hitungannya. Kecuali dia orang ini dicintai, disayangi oleh Allah, bisa melepaskan diri dari seluruh harta yang ada padanya. Dan ini jarang. Ada orang yang sudah sekian banyak punya harta, karena merasa hartanya ini sudah bercampur macam-macam, ujarnya hartaku seluruhnya kujadikan wakaf untuk kaum muslimin dan aku lari meninggalkan harta ini. Nah, itu adalah orang macam itu. Kada dengar lagi kita kayak itu manusia yang sudah kebanyakan tumpang-tumpangnya ini. Nah, ini sulit. Nah, ini dosa sudah masuk ke dalam hatinya dan jadi cap. Nah, sama dengan daki yang sudah bertumpuk-tumpuk, itu sabun kada mempan lagi. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi kalau kita mencuri, nah kasih bulikakan curian itu, kada sampai merimbit kemana-mana. Kalau kita ada duit nang kada halal, kasih bulikakan, jangan sampai terlalu jauh masuk ke dalam harta yang halal. Nah, pamislu hadzal qalbi, maka seumpama ini hati, la yarji', tidak kembali, wala yatub, dan kada kawa tobat lagi. Naam kali yaqulu bil lisan tubtu, tetapi dia kadang-kadang bisa berkata dengan lisannya aku tobat kepada Allah, tapi pada praktiknya dia kada tobat kepada Allah. Hanya mulutnya dia mengatakan tobat kepada Allah, mulutnya mengatakan minta ampun kepada Allah, tapi pada kenyataannya dia tidak tobat kepada Allah. Kaqaulil qassar bilisani qad ghasaltu sauba wa dzalik la yunazzibu sauba aslan ma lam yughayyir sifat as-saub bi isti'mali ma yudaddul wasfal mutamakkin bih. Seperti perkataan tukang cuci pakaian. Ujar tukang cuci pakaian, sudah kucuci pakaian itu. Nah, ucapannya pakaian itu sudah dicuci, itu kada membersihkan pakaian. Ucapannya baju sudah kucuci, nah,
Ucapannya itu aja kadang membersihkan pakaian. Sama orang yang banyak dosanya tadi, aku tobat kepada Allah, tapi kadang dijalankan praktiknya bagaimana tobat kepada Allah, itu kadang akan menghasilkan tobat. Harta halal bercampur, masih saling banyakan, tobat kepada Allah, tapi kadang mengembalikan. Nah, kadang ada maknanya bagi tobat itu, kadang ada artinya tobat itu. Jadi perkataan orang yang mencuci pakaian bahwa pakaian sudah kucuci itu kadang membersihkan pakaian sama sekali, selama dia tidak merubah sifat pakaian dengan memakai sesuatu yang melawani akan sifat yang mungkin dengannya. Napa hadza halum tinai asli taubah, maka inilah keadaan enggan tobat. Wa huwa ghairu ba'id, dan itu kada jauh, artinya bisa terjadi. Orang itu kada dapat lagi untuk bertobat. Itu bukan hal yang jauh, karena sudah kebanyakan dosanya merasuk kemana-mana, lalu ini kada mampu lagi untuk tobat. Nah, itu bukan hal yang jauh, bal huwal ghalib, bahkan itu banyak. Ala kafatil khalqi, atas seluruh makhluk, al-muqbilin ala dunia, yang selama ini dia berhadap atas dunia, al-mu'aridin anillah ta'ala bil kulliyah, yang selama ini berpaling daripada Allah keseluruhannya. Nah, itu banyak terjadi. Dia berkata aku tobat kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah, tapi kadang membiriskan segala macamnya, maka itu perkataan sia-sia. Sama perkataan orang aku bermasak ya, kadang menganyangi parut itu, selamanya kada bujur-bujur bermasak dan makan makanan itu. Nah, sama ucapannya astagfirullah, minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, tubat kepada Allah, tapi sembahyang kada dibayari lawan Tuhan, puasa kada dibayari, ampun orang belum dikembalikan. Nah, ucapan seperti itu kada ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.